Bab 087. Riani tak membalas lagi pesan dari Fahri. Langit mulai gelap. Ia harus bergegas menemui Andika sebelum hujan turun. Sambil memikirkan bagaimana caranya agar Fahri masih bisa kuliah kembali, Riani duduk di depan tangga lantai kantor mewah itu, melindungi diri dari hujan yang turun cukup deras. Siang ini, ya siang karena bos yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang dari pagi. Entah belum bangun atau karena malas datang ke kantor karena hujan yang mengguyur sejak pagi. Riani membulatkan tekadnya. Niat awal melabrak Andika karena telah melarangnya bekerja, kini telah ia rubah. Masa bodoh Andika akan mengatakan kalau ia munafik, menjilat ludah sendiri atau apapun. Yang pasti ia membutuhkan uang. Demi Fahri, yang ditunggu tak kunjung datang hingga pukul 12 siang meski hujan belum reda. Riani putus harapan kini. Andika sepertinya tak ke kantor. Riani dilanda kebingungan kini. Namun, tak lama kemudian, sebuah mobil mewah bermerek BMW mulai memasuki area parkir. Riani tahu itu pasti Andika. Mobil itu dikenalnya. Ia pernah naik beberapa malam yang lalu. Riani berdiri dari duduknya. Sebagian rok yang dia pakai basah terkena cipratan air hujan. Namun ia tak peduli. Ia harus bertemu dengan Andika. Nurdin memayungi Andika yang keluar dari mobil. Saat sampai di depan kantor, langkah Andika dan Nurdin terhenti melihat Riani berdiri kedinginan di sana. Riani. Andika terus berjalan dipayungi tentunya. Sampai di depan kantor yang terlindungi dari hujan. Andika dan Riani berdiri berhadapan. Nurdin melihat wajah Andika yang memberinya isyarat harus pergi. Nurdin menurut dengan membawa payungnya lalu masuk jalan belakang kantor menuju pantry. Andika memperhatikan Riani. Wajahnya pucat mungkin kedinginan. Masih ketus namun terlihat kegelisahan di raut wajahnya. Lihat kan, saya benar. Andika tersenyum lebar. Tak usah bertanya apa-apa. Keadaan Riani yang cukup kacau pagi ini menandakan jika ancaman yang berhasil dan Riani akan menyerahkan dirinya sendiri pada Andika karena tidak sanggup melawan kekuasaannya. Tapi, saya berubah pikiran. Saya udah gak minat lagi sama kamu. Netra biru terang itu melebar saking terkejutnya. Apa yang dikatakan Andika tadi? Dia tidak berminat lagi. Beberapa jam sebelumnya, Boril Fabian Rohichan berlagak sehat dan ingin berangkat ke perusahaan agar ayahnya tak perlu berangkat. Namun nyatanya, baru akan sampai ke pintu depan, pusing menderanya. Beruntung Alex, sang menantu kesayangan yang juga akan berangkat pagi itu, menangkap tubuh mertuanya hingga tak limbung ke belakang. 39 derajat. Aprilia hampir menangis melihat angka yang tertera pada termometer yang ia taruh di ketiak suaminya untuk mengukur suhu tubuhnya. Kamu demam banget, Mas. Aprilia mengelus dahi suaminya lalu menyelimuti Boril yang lebih memilih memejamkan matanya karena pusing hebat di kepalanya. Stella yang merasa bersalah karena sudah menyuruh Boril makan, jadi merasa semakin bersalah. Maaf ya Mavi, ini semua gara-gara aku, Aprilia menggelengkan kepalanya. Mungkin Mas Boril emang butuh istirahat. Kamu teleponin dokter ya Stel. Iya Mavi, sementara itu, di ruang tengah keluarga. Cindy terlihat sedang menelepon seseorang. Hujan yang mengguyur sejak tadi subuh membuat Alex belum berangkat selain tadi menyambut terlebih dahulu Oma serta opanya datang. Halo, Andika. Di Pengalengan Bandung, Andika sedang bersiap memakai dasinya. Meski hujan deras, tak menyurutkan jadnya untuk datang ke kantor pagi ini. Halo Mom. Ucapnya sambil kini memakai dasi dengan satu tangan memegang ponsel.
Kamu udah bangun? Udah dong, ini mau berangkat ke kantor. Ada apa nih? Tumben pagi-pagi nelpon. Mau curhat ya? Abis berantem sama papa. Sembarangan kamu. Terdengar suara Andika tertawa di seberang sana. Bahkan saking kencangnya bisa didengar oleh Alex dan Bayu. Kapan kamu pulang Andika? Sudah selesaikan masalah di pabrik sana. Kenapa sih Mom? Emang besok mau hari raya ya? Kok nyuruh pulang? Kelakarnya yang sebenarnya tak lucu itu. Pulang ya Andika, Boril sakit. Andika terdiam karenanya. Jeda waktu 3 detik sampai ia bisa bicara kembali. Abang sakit. Kenapa Mom? Makan keong sawah. Ingin rasanya Alex meluruskan ucapan Cindy dengan mengatakan, syuting Romeo and Juliet di kolam kelamaan. Siapa yang syuting di kolam? Jan. Alex menutup mulutnya dengan kedua tangan sambil melotot horor. Ternyata ia sedang tak bergumam. Kata-kata tadi benar-benar ia ucapkan. Ia pun menurunkan tangannya dan tersenyum ramah kembali pada Bayu. Bentungnya opa mertuanya itu tak banyak tanya lagi dan fokus pada isi pembicaraan Cindy dan Andika. Pokoknya mama gak mau tahu. Abangmu sakit, kamu harus pulang. Titik. Kalau gak, kamu gak akan tahu seberapa besar mama bisa marah nanti. Cindy langsung mematikan sambungan teleponnya ketika dirasa sang putra ingin mendebatnya demi memohon agar tidak pulang. Cindy menetralkan nafasnya. Melihat Boril sakit, suaminya yang harus kembali ke perusahaan, Alex yang akan kewalahan mengurus semuanya, bukanlah hal yang baru dialami keluarga ini. Mereka pernah di posisi ini saat Boril lumpuh. Namun kini, Cindy ingin saat ini menjadi momen bersatunya kembali kedua putranya. Ia hanya memiliki 2 orang anak dan rasanya sangat menyakitkan sekali melihat keduanya bermusuhan seperti ini. Meski Andika adalah biang kekacauan, seharusnya Andika menjadikan momen ini sebagai penyambung kembali hubungannya dengan Boril. Papa sama Alex berangkat dulu ya Ma, gak enak Pak Sony sama anaknya bakalan datang siang ini, iya, hati-hati ya. Keduanya pun berpamitan pada Cindy. Setelah itu Alex berlari sebentar menemui Stella di kamar mertuanya. Stella tersenyum ketika melihat Alex lalu berdiri dan menemui suaminya di luar kamar. Papa gimana? Tidur? Abis dikompres sama Mavi, kabarin Mas selalu ya. Stella tersenyum lalu menganggukkan kepala. Di sini aja dulu temani Mavi. Pasti Mavi akan kerepotan urusin papa sama Azam juga. Baru nanti malam kita pulang ya. Iya Mas, Alex ikut tersenyum lalu mensapa kening istrinya setelah itu perut ratanya. Ayah kerja dulu ya nak. Ucapnya sambil mengelus lembut perut istrinya. Setelah itu baru menyusul Bayu ke depan untuk berangkat ke kantor bersama. Pengalengan Bandung. Semangat untuk berangkat ke kantor pagi-pagi meski hujan lebat turun, menjadi urung. Andika duduk di atas lantai dengan kepalanya yang ia rebahkan di atas ranjangnya. Dasi yang berusaha dipakainya pun ia lepaskan. Bukan jatah tahu kegigihan sang ibu yang ngotot sekali ingin menyuruhnya pulang pasti karena Cindy menginginkan agar hubungannya dengan Boril membaik. Andika bukan tak mau. Siapapun yang tahu tentang masa lalu mereka pasti akan paham dengan apa yang aku rasakan sekarang. Sangat sulit baginya untuk bertemu dan bertatap wajah kembali dengan kakak kandungnya tersebut. Apalagi mengingat saat dia mendorong jatuh Boril dari lantai 2 dan ia saksikan sendiri tubuh kakaknya itu terhempas jatuh menimpa meja kaca yang membuat kakaknya tersebut mengalami kelumpuhan. Andika menggelengkan kepalanya. Menatap kedua tangannya. Sejahat itukah dia? Ya, sejahat itulah dia. Yang lebih ironi dari semua itu adalah Boril yang baik hati tersebut membebaskannya dari segala tuntutan.
Malu dan takut bercampur menjadi satu. Ia tak sanggup lagi harus bertemu dengan Boril. Maafkan aku Ma, bukan cuma abang. Tapi, karena dia. Belum sanggup Andika untuk melupakan wajah cantik itu. Belum sanggup Andika harus bertemu lagi dengannya dan berkumpul bersama layaknya satu keluarga. Beberapa jam sudah dihabiskan Andika di kamarnya tanpa berniat pergi ke kantor seperti jadwalnya semula. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Mungkin ia mengurungkan niatnya untuk pergi dan memilih di villa saja. Lagi pula udara terlalu menusuk meski hari telah siang. Saat itulah masuk notifikasi pesan pada ponselnya. Papa. Andika mengerutkan keningnya. Tak biasanya Bayu mengirim pesan. Sama seperti Cindy, biasanya sang ayahanda akan meneleponnya langsung. Namun kali ini Armaan mengirimkan sebuah foto. Dirinya bersama dengan seorang wanita cantik sedang berada di lobi kantor dan tersenyum pada kamera. Cantik gak Andika? Andika tertawa dibuatnya. Lalu membalas pesan pria berusia 65 tahun tersebut. Bilang mama nih ya. Pesan pun berbalas. Senyum Andika perlahan meredup membaca balasan dari sang ayah. Namanya Ivanka. Desainer baju pengantin. Dia udah setuju kamu ajak untuk datang di makan malam keluarga malam minggu besok. Move on ya Andika. Papa selalu mendoakanmu. Andika merasa miris sekali. Apakah baru saja ia dijodohkan? Kenapa ada di dunia ini orang yang mau dijodohkan? Aneh sekali bukan? Apalagi mungkin dengan wanita cantik yang pastinya bukan dari kalangan biasa yang Bayu kenalkan padanya itu kan. Namun dari segala keanehan yang Andika alami pagi ini sejak Cindy menelepon, tak ada yang lebih aneh lagi selain dari Riani yang duduk menunggunya di depan kantor. Sebagian bajunya basah menandakan ia mungkin telah lama menunggu. Pasti Riani akan menyerah saat tahu Andika mematikan pekerjaannya. Ada rasa senang karena akhirnya gadis bule itu menyerah dengan ancaman yang diberikannya. Namun ada pula rasa kecewa di hati Andika saat melihat ternyata Riani menyerah hanya demi uang. Lihat kan. Saya benar. Andika tersenyum lebar. Tak usah bertanya apa-apa. Keadaan Riani yang cukup kacau pagi ini menandakan jika ancaman yang berhasil dan Riani akan menyerahkan dirinya sendiri padahal karena tidak sanggup melawan kekuasaannya. Tapi, saya berubah pikiran. Saya udah gak minat lagi sama kamu. Netra biru terang itu melebar saking terkejutnya. Apa yang dikatakan Andika tadi? Dia tidak berminat lagi. Andika kembali menarik sudut bibirnya seolah menertawakan pertahanan diri gadis angkuh ini yang runtuh sudah. Ia melangkah menuju dalam kantornya sebelum luruh oleh netra biru terang yang selalu mengingatkannya pada sang cinta pertama. Riani panik. Lalu mengejar Andika dan memegang tangannya. Untuk menghentikan langkah pria itu. Berhasil. Andika terhenti. Kenapa? Bapak berubah pikiran. Bukan karena panggilan Riani. Tapi karena kedua tangan gadis itu yang kini menggenggam tangannya. Ada gemetar rasa yang lain yang dialirkan dari tangan putih yang terasa dingin tersebut. Sadar, jika mungkin Andika terganggu oleh tindakannya, Riani segera menarik tangannya namun Andika malah menggenggamnya dengan erat. Ikut. Andika menarik tangan Riani untuk ia bawa ke ruang kerjanya. Tak peduli jika mereka kini jadi pusat perhatian seluruh karyawan kantor. Dengan menaiki lift, tak lama mereka pun sampai di ruang kerja Andika. Sebenarnya ada rasa takut dalam hati Riani kala Andika menariknya kemari dan untuk pertama kalinya Riani masuk ke ruangan ini. Sangat mewah dan harum. Sama seperti kamar Andika waktu itu di villa. Monokrom sepertinya menjadi pilihan warna pria itu terlihat dari segala perlengkapan kantor hingga sofa, lampu dan gorden mewah yang serba hitam putih.
Duduklah. Andika mempersilakan Riani duduk di sofa depannya sementara dirinya sudah terlebih dahulu dan kini memandang Riani dari ujung kepala sampai ujung rambut. So, apa yang bikin kamu berubah pikiran? Riani tak duduk. Dia lebih suka berdiri seperti ini. Saya butuh uang 40 juta. Andika tersenyum mengejek seolah merendahkan segitu saja harga Riani. Jika ujung-ujungnya dia mau tidur dengannya demi uang, kenapa tidak dari kemarin saja bukan? Oh, mungkin akal sehatnya baru bisa dipakai sekarang. Siapa tak mau jadi wanita seorang Andika kan? Riani sudah mulai pintar rupanya. Kamu punya hutang bank atau apa? 40 juta buat orang desa tergolong besar kan? Riani tak menjawab. Hanya diam sambil memperlihatkan wajah ketusnya itu. Membuat Andika berpikir bagaimana ekspresi wajah Riani saat bercinta nanti. Tidak mungkin memasang wajah garang begitu kan? Andika berdehem mencoba menetralkan nafasnya dari pikiran absurd barusan. Tapi gak masalah. Saya akan berikan. Tahu kan harus ngapain? Riani ingin menangis rasanya. Pria ini benar-benar menganggapnya barang. Tapi ia yang memulai dan ia yang meminta. Jadi ia tak boleh mundur. Demi semua rencana yang telah disusunnya. Ia menguatkan hati untuk mengenyampingkan egonya. Bapak boleh miliki saya. Tapi dengan satu syarat, Andika mengangkat kedua alisnya lalu tertawa. Kamu yang minta, kamu yang kasih syarat. Riani menganggukkan kepalanya mantap. Andika tak mengerti mengapa ia harus dengarkan kata-kata gadis ini. Baiklah, demi penasarannya akan Riani, Andika ingin mendengar syarat apa yang diberikan Mojang Priangan ini. Apa syaratnya? Bapak boleh miliki saya sepenuhnya, dengan syarat nikahi saya dan uang 40 juta itu sebagai maharnya. Andika mengerjapkan matanya berkali-kali, apa? Setelah itu gak akan minta apa-apa lagi. Andika terkesiap dibuatnya. Dia pikir Riani adalah bidadari desa yang spesial dan sangat membuatnya penasaran. Namun kata-kata Riani barusan membuat Andika berkeyakinan kalau gadis ini tidak waras. Pagi tadi, Bayu meneleponnya memberitahukan kalau ia dicoba dikenalkan dengan anak rekan bisnisnya. Andika menertuakan keputusan ayahnya itu. Baginya lucu sekali jika harus menerima perjodohan di zaman sekarang. Namun ternyata ada yang lebih lucu lagi dari semua itu. Tak Jain adalah gadis bule yang tiba-tiba saja minta dinikahi. Setelah menikah saya jadi milik Bapak. Malu Bapak temui atau tinggalkan saya tidak masalah. Nah, kan, kalau begini Andika harus bilang apa? Kamu gak lagi sakit parah atau dikejar debt collector kan? Riani diam sebentar dan menggelengkan kepalanya. Meski Andika berharap gadis itu bercerita lebih banyak lagi tentang dirinya. Namun Riani masih diam. Ya ampun, bisa tidak sih wajahnya lebih ramah sedikit saja. Andika pun berdehem ingin segera menyudahi sesi tanya-bertanya ini. Baiklah, anggap saya juga tak waras. Sekarang katakan alasan kenapa saya harus nikahi kamu. Ketika pertama kali bertemu dengan Riani, Andika tidak bisa menyangkal. Hati kecilnya menginginkan gadis itu. Dan entah mengapa bukannya mundur ketika tahu bahwa Riani bukanlah gadis yang biasa dicarikan restu untuknya, Andika malah bersikeras ingin mendapatkannya. Bahkan mengancam ingin mencelakakan keluarganya. Ancamannya itu ternyata berhasil. Riani menyerah dengan datang pada siang buta yang sangat dingin ini. Namun panas di hati Andika. Bagaimana tidak panas? Andika baru saja diberikan syarat pernikahan oleh Riani. Yang benar saja. Dasar gadis desa. Mereka terlalu sentimental dalam setiap keadaan dan ingin mendapat keseriusan dari pria yang menaruh perhatian lebih dari mereka.
Karena, saya tahu Bapak menginginkan saya dan saya butuh uang. Tapi saya gak mau berhubungan tanpa ikatan. Setidaknya, sah di mata Tuhan. Kamu disuruh restu. Riani menggelengkan kepalanya. Disuruh orang tuamu. Lagi Riani menggeleng. Andika menarik nafasnya pelan lalu menghembuskannya lagi. Kamu terlalu menilai mahal diri kamu Riani, pulanglah. Wanita yang terlalu banyak menuntut memadamkan semangat saya.